Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita masih bertemu pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi Covid-19 segera berlalu. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan daring kita yang ketiga, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin pada materi pokok sistem reproduksi. Dan kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai organ-organ reproduksi, kemudian spermatogenesis, juga oogenesis. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan mengenai organ reproduksi pada laki-laki dan dilanjutkan dengan spermatogenesis. Nah, coba kalian perhatikan gambar di layar. Ini adalah organ reproduksi pada laki-laki. Jadi ada dua, ada organ bagian luar dan organ bagian dalam. Pada organ bagian luar ada penis dan skrotum. Ya. Jadi penis adalah saluran organ yang berfungsi sebagai saluran kencing dan sebagai saluran sperma. Kemudian ada skrotum. Skrotum ini adalah organ yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Dan selanjutnya ada organ yang bagian dalam. Pada organ bagian dalam ada banyak ya. Yang pertama ada testis ya. Testis ini tadi adalah organ yang diselimuti atau dilindungi oleh skrotum yang berada di bagian luar. Bentuknya itu seperti bulat telur dan berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini berada di atasnya testis ya, dia dekat dengan testis, yaitu saluran keluar dari testis yang terbentuk seperti tanda koma dan ukurannya kurang lebih 4 cm. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya ada kelenjar Cowper. Ini berbentuk seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat dan berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Oke. Nah, di atasnya itu ada yang dinamakan dengan kelenjar prostat. Nah, organ ini itu berbentuk seperti kue donat, ya, terletak di bawah kantung kemih dan berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Oke, di atasnya lagi ada vesicula seminalis. Organ ini berbentuk seperti kantung kecil, ukurannya kurang lebih 5 cm, yang terletak di belakang kantung kemih dan berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Oke, dan lanjut ya nak ya. Di yang menghubungkan vesicula seminalis itu ada vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan saluran yang sangat panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Ya, jadi dia menghubungkan ya dari vesicula seminalis dengan epididymis. Oke, selanjutnya ada uretra. Uretra ini juga adalah saluran yang panjang. Saluran ini yang terdapat di dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi dan berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nah, oke, coba kalian perhatikan lagi. Testis. Testis bentuknya seperti telur. Dan Ibu akan menampilkan testis secara lebih dekat ya. Gambar testis secara lebih dekat. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah gambar testis secara lebih dekat. Tadi ada saluran yang menghubungkan testis yang disebut dengan epididymis. Nah, dan kemudian di epididymis ini ada saluran yang seperti berlipat-lipat yang dinamakan dengan tubulus seminiferus. Dan ketika diperbesar pada bagian tubulus seminiferus ini,
Nah, di sini ada banyak sekali sel-sel yang disebut sebagai sel spermatogonium yang nantinya akan tumbuh atau akan membentuk sperma. Nah, bagian yang berwarna biru seperti dan berbentuk seperti kecebong ini dinamakan dengan sperma ya. Nah, ketika diperbesar seperti ini gambarnya. Nah, yang bagian berwarna biru ini adalah sel-sel sperma. Nah, ada spermatogonium. Jadi, spermatogonium ini adalah sel induk sperma. Ini yang nantinya akan membelah membentuk sperma. Oke. Nah, ada juga dinamakan dengan sel spermatosit primer, kemudian spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Nah, sel-sel ini itu melakukan pembelahan. Jadi awalnya adalah spermatogonium, sel induknya, kemudian terbentuklah spermatozoa yang nantinya akan membentuk sperma. Dan fase dalam pembentukan spermatogonium menjadi spermatozoa ini disebut dengan spermatogenesis. Yang akan kita bahas ya. Oke. Nah, spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis atau proses pembentukan sperma itu ada 5 tahap. Yang pertama, indukannya sperma, sel sperma atau disebut dengan sel spermatogonium itu berjumlah 2N atau diploid. Masih ingat pembelahan sel kemarin? Nah, pada materi pembelahan sel kemarin sudah dijelaskan bahwa pembelahan sel yang bersifat atau yang menghasilkan anakan berjumlah diploid itu adalah pembelahan secara mitosis. Nah, jadi spermatogonium ini melakukan pembelahan secara mitosis. Terbentuklah sel spermatosit primer. Sel spermatosit primer ini adalah sel sperma yang memiliki jumlah kromosom diploid. Jadi maksud dari jumlah kromosom diploid adalah jumlah kromosomnya sama dengan jumlah sel kromosom induknya. Nah, sel kromosom induknya kan 2N atau diploid ya. Jadi pada manusia jumlah sel kromosomnya itu ada 46. Jadi ketika membelah secara mitosis, maka sel anakannya hasil dari pembelahan tersebut. Jadi si spermatosit primer ini juga memiliki sel yang berjumlah sel kromosom yang memiliki kromosom berjumlah 46 juga. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan juga. Ya, akan mengalami pembelahan. Ya, tetapi bukan secara mitosis, melakukan pembelahan secara meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Artinya, ketika tadinya jumlah sel induknya 46, maka setelah melakukan pembelahan meiosis, jumlah sel kromosomnya berubah menjadi 23 atau N atau disebut juga dengan haploid. Nah, nama selnya tadi kan spermatosit primer. Setelah melakukan pembelahan sel berubah menjadi sel spermatosit sekunder. Kemudian sel spermatosit sekunder ini akan membelah lagi. Ya, membelah lagi. Jadi di sini terjadi pembelahan lagi secara meiosis, disebut dengan pembelahan meiosis 2, menghasilkan 4 sel spermatid. Ya. Jadi 4 sel spermatid ini semuanya fungsional atau semuanya nantinya akan tumbuh menjadi spermatozoa. Spermatozoa ini nantinya akan berkembang menjadi sperma. Ya, oke, paham ya? Jadi pembelahan sel pada spermatogenesis itu ada secara mitosis dan secara meiosis. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada organ reproduksi pada perempuan dan oogenesis. Organ reproduksi pada perempuan ada dibagi menjadi 2, ada bagian luar dan bagian dalam. Yang bagian luar ada vulva,
yaitu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kemudian ada labium, dan labium inilah tadi yang disebut sebagai bibir yang terletak di antara vulva. Oke, sekarang yang bagian dalam. Coba perhatikan pada gambar. Yang pertama ada ovarium. Ya, ovarium. Oke, nah itu ya yang bergerak. Gambar yang bergerak itu adalah ovarium. Dia berbentuk seperti telur dan berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau disebut juga dengan ovum. Nah, kemudian ada saluran telur yang di bagian atasnya seperti tangan yang melebar yang sedang berentangkan tangan ya. Nah, itu adalah saluran yang panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Itu disebut dengan tuba Fallopi atau oviduct. Oke, nah selanjutnya ada infundibulum. Ini adalah struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi atau ujung organ yang berbentuk seperti jari itu tadi ya. Nah, kemudian bagian tengah itu dinamakan dengan rahim atau uterus, dan organ ini yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium ini adalah organ yang berada di lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Selanjutnya ada cervix. Cervix ini adalah bagian mulut rahim ya yang berada di bawah. Kemudian yang bagian bawahnya lagi ada vagina yang merupakan organ yang menghubungkan lingkungan luar rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan juga saluran keluarnya bayi. Oke, ada yang tertinggal. Ini adalah fimbriae. Fimbriae itu adalah struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Itu berada di saluran tuba Fallopi ya. Nah, ini adalah penampakan organ sel telur. Organ sel telur yang berada di ovarium. Coba kalian lihat di gambar. Ya, ini adalah salah satu penampakan ovarium. Jadi di dalam ovarium itu terdapat banyak sekali pembentukan sel telur ya. Di sini ada pembentukan sel telur. Nah, yang gambar bergerak itu adalah folikel. Folikel itu adalah calon sel telur. Kemudian di sini ada ogonium, oosit. Nah, sel-sel telur ini nantinya akan berkembang menjadi janin jika terjadi pembuahan, dan akan meluruh atau menjadi menstruasi pada perempuan ketika tidak terjadi pembuahan. Dan ini adalah corpus luteum. Jadi corpus luteum ini adalah organ yang sudah tidak ada sel telurnya. Oke, kita mulai ya. Jadi sel telur ini seperti sperma tadi, ada proses pembentukannya, ada proses regenerasinya. Kalau pada sel sperma dinamakan dengan spermatogonium, kalau pada sel telur dinamakan dengan oogonium. Oke, kita bahas proses oogenesis. Ya, jadi pada sel telur oogenesis ya. Nah, pada proses oogenesis, sel induk pada sel telur itu dinamakan dengan oogonium. Oogonium ini yang nantinya akan melakukan pembelahan secara mitosis. Tentunya menghasilkan jumlah kromosom yang bersifat diploid atau yang berjumlah 46 kromosom. Pembelahannya selnya dinamakan dengan oosit primer. Kemudian sel oosit primer ini akan berkembang lagi, akan melakukan pembelahan meiosis 1. Nah, membentuk oosit sekunder dan polosit.
Kemudian, pada pembelahan berikutnya adalah pembelahan meiosis 2, oosit sekunder dan polosit ini tadi akan melakukan pembelahan lagi. Yang polosit akan menghasilkan 3 polosit dan kemudian satu sel oosit sekunder itu akan melakukan pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan satu sel ootit. Dan satu sel ootit ini akan menghasilkan satu sel ovum. Jadi kalau pada sperma tadi satu sel oogonium itu menghasilkan 4 spermatozoa ya. Nah, kalau pada sel telur ini atau oogonium itu hasil pembelahannya hanya satu ovum. Karena yang ketiganya ini disebut dengan polosit. Ini dia tidak berfungsi sebagai ovum ya. Tidak tumbuh normal atau tidak berkembang seperti ovum. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.